Behavior tallying dan charting adalah dua teknik yang digunakan untuk mengamati dan mencatat perilaku seseorang secara sistematis. Bayangkan seperti membuat catatan harian tapi khusus untuk perilaku tertentu yang ingin kita amati. Pencatatan ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama behavior tallying atau pencatatan perilaku, dan yang kedua yaitu behavior charting atau pemetaan perilaku. Behavior tallying adalah ketika kita menghitung seberapa sering suatu perilaku terjadi dalam periode waktu tertentu. Misalnya, kita ingin tahu seberapa sering seorang anak menggigit kukunya dalam sehari. Setiap kali anak itu menggigit kukunya, kita beri tanda atau coretan pada kertas. Yang kedua ada behavior charting atau pemetaan perilaku, yaitu ketika kita mengumpulkan data dari pencatatan. Kita akan membuat grafik atau diagram untuk melihat pola dari perilaku tersebut. Grafik ini akan menunjukkan apakah frekuensi menggigit kuku meningkat, menurun, atau tetap sama dari waktu ke waktu. Tujuan dari behavior tallying and charting. Yang pertama yaitu memahami perilaku. Dengan mencatat dan membuat grafik, kita bisa lebih memahami kapan dan mengapa perilaku tersebut tertentu terjadi. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas intervensi. Jika kita mencoba mengubah suatu perilaku, kita bisa menggunakan teknik ini untuk melihat apakah upaya kita berhasil. Yang ketiga yaitu membuat keputusan. Informasi yang diperoleh dari pencatatan dan pemetaan perilaku dapat membantu kita membuat keputusan tentang langkah selanjutnya, misalnya memberikan hadiah atau konsekuensi tertentu. Manfaat dari teknik behavior tallying and charting ini yaitu dilihat dari sisi objektifnya. Data yang kita peroleh lebih objektif karena didasarkan pada pengamatan langsung. Dari sisi visualnya, grafik yang dihasilkan membuat data lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dari sisi praktis, teknik ini mudah diterapkan dan tidak memerlukan alat yang rumit. Singkatnya, behavior tallying and charting adalah alat yang berguna untuk mengamati perilaku, memahami pola perilaku, dan mengevaluasi perubahan perilaku. Untuk mengamati perilaku yang ingin diukur, langkah pertama adalah menentukan tujuan pengamatan. Kita perlu jelas tentang perilaku spesifik yang ingin diukur, seperti frekuensi, durasi, atau konteks perilaku tersebut. Selanjutnya, siapkan lingkungan yang sesuai. Untuk pengamatan agar tidak ada gangguan yang dapat mempengaruhi hasil, gunakan metode pengamatan langsung atau tidak langsung, tergantung pada situasi atau jenis perilaku yang diamati. Dalam mencatat data pengamatan, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Tally mark. Metode ini melibatkan penggunaan tanda garis untuk mencatat frekuensi perilaku yang terjadi. Setiap 5 tanda biasanya dikelompokkan untuk memudahkan pembaca. Durasi. Catat beberapa lama perilaku tertentu berlangsung. Ini digunakan untuk mengukur intensitas atau konsistensi perilaku. Frekuensi. Hitung berapa kali perilaku terjadi dalam periode waktu tertentu. Ini memberikan gambaran tentang seberapa sering perilaku tersebut muncul. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah membuat grafik untuk memvisualisasikan data. Jenis grafik yang cocok tergantung pada jenis data yang Anda miliki. Seperti bar chart, cocok untuk membandingkan frekuensi berbagai perilaku. Setiap batang mewakili jumlah kejadian dari perilaku tertentu. Line chart, ide untuk menunjukkan perubahan perilaku dari waktu ke waktu, terutama jika Anda memiliki data yang diambil secara berurutan. Selanjutnya, metode analisis data dalam observasi behavior tallying dan charting. Yang pertama ada tallying, menghitung frekuensi perilaku dengan tanda yang dapat membantu mengidentifikasi pola perilaku berdasarkan jumlah kemunculan. Yang kedua ada charting, menggunakan grafik untuk mempresentasikan data perilaku. Yang ketiga ada checklist, menggunakan daftar periksa untuk menilai
atau memastikan perilaku tertentu terjadi atau tidak dalam periode tertentu. Selanjutnya, macam-macam penerapan dalam teori behavior tiling dan karting dalam aspek kehidupan, seperti dalam pendidikan. Mengatasi perilaku mengganggu di kelas. Misalnya, seorang guru ingin mengurangi perilaku mengganggu seorang siswa. Misalnya, berbicara di kelas tanpa izin. Guru tersebut dapat mencatat setiap kali siswa tersebut berbicara tanpa izin dalam 1 minggu. Data ini kemudian digambar dalam grafik untuk melihat apakah frekuensi perilaku tersebut meningkat ataupun menurun seiring waktu. Selanjutnya dalam kesehatan, seperti mengurangi kebiasaan merokok. Seseorang yang ingin berhenti merokok dapat mencatat setiap kali ia merokok dalam sehari. Dengan melihat grafik, orang tersebut dapat melihat pola kebiasaan merokoknya dan mengidentifikasi situasi atau emosi yang memicu keinginan untuk merokok. Selanjutnya dalam terapi, mengurangi perilaku autoagresif. Seorang terapis bekerja dengan seseorang anak yang sering menggigit dirinya sendiri. Terapis dapat mencatat frekuensi perilaku menggigit dan membuat grafik untuk melihat apakah intervensi yang diberikan efektif dalam mengurangi perilaku tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan keterbatasan dalam menggunakan teknik telling dan charting. Salah satu kelebihan dari metode behavioral telling dan charting adalah bukan hanya mampu melakukan kuantifikasi atau perhitungan dari perilaku yang diobservasi, tetapi juga mampu mengubah hasil kuantifikasi tersebut menjadi bentuk grafik. Lebih spesifik lagi, metode ini mampu menguantifikasikan perilaku yang muncul dalam suatu rentang waktu yang ditentukan. Suatu pengukuran kuantitatif sebagai suatu strategi dasar untuk mengetahui adanya perubahan tingkah laku yang diobservasi. Keterbatasan teknik telling dan charting yang pertama, tidak ada catatan secara detail mengenai tingkah laku yang terjadi. Yang kedua, hanya dapat mengukur tingkah laku saja. Yang ketiga, masih memungkinkan jika terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan.